Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Anugrah Ramadan dengan NIM C30123157. Dan ada pula rekan saya Angel yang bernama lengkap Angelina Octaviani Kahagi dengan NIM C30123142. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas suatu buku yang menurut saya itu sangat menarik, yang berjudul Pemimpin Era Globalisasi ala Gen Z, yang ditulis oleh Ibu Harnidah Wahyuni Adda. Nah, di buku ini kita diajarkan tentang bagaimana cara menentukan arah di era globalisasi yang dapat dengan cepat berubah-ubah. Karena kita ini Gen Z yang sudah dari kecil diberikan handphone oleh kedua orang tua kita, kitalah yang harus memimpin di era globalisasi ini. Di zaman yang terlalu cepat berubah-berubah ini, kita dapat dengan mudah mengakses internet dari mana saja, bahkan lintas benua sekalipun. Jadi sebagai anak muda yang lahir di generasi Z harus dapat beradaptasi dengan cepat supaya tidak ketinggalan informasi dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Tetapi di balik semua kemudahan-kemudahan yang didapatkan oleh Gen Z, baik dari informasi yang sangat cepat, internet cepat, terdapat sisi gelapnya juga, seperti informasi yang terlalu banyak. Informasi yang terlalu banyak itu dapat membuat kepala kita itu sangat pusing, dikarenakan overload akan informasi. Karena kalau informasi terlalu banyak itu bisa membuat pusing dan overthinking juga sebenarnya. Dan juga banyaknya standar-standar yang beredar di dunia maya, contohnya seperti TikTok. Nah, standar-standar tersebut dapat membuat kita minder akan diri sendiri. Oke, kita masuk ke selanjutnya, yaitu adapun tantangan yang perlu kita hadapi di era global saat ini, yaitu bagaimana cara menjadi fleksibel tanpa kehilangan arah. Kedua, bagaimana cara berpartisipasi tanpa kehilangan jati diri. Ini sangat penting. Kalau kita berpartisipasi tapi kita kehilangan jati diri, itu juga sama dengan bohong. Dan bagaimana menjadi pemimpin yang dapat diterima oleh semua orang, semua kalangan. Bukan karena menjadi pemimpin yang ditakuti, melainkan menjadi pemimpin yang dihormati. Oleh karena itu, Gen Z tidak boleh manja. Kita tidak boleh manja jadi generasi Z. Kita harus bekerja dan tumbuh di tempat yang memberikan kita makna, bukan tekanan. Karena kalau kita ditekan, pasti kita kerja dan tumbuh itu kurang maksimal. Seperti kalau kita kerja di perintah-perintah terus, itu kita akan stres dengan sendirinya dan pekerjaan kita melambat. Dan kalau tumbuh di tempat yang tidak memberikan kita kenyamanan, ketenangan, itu bisa membuat kita akan kehilangan jiwa sosialisasi. Itu menurut saya. Nah, karena semua tantangan itu, kita ingin didengarkan. Ini salah satu yang bagus. Kita ingin didengarkan, bukan dikendalikan. Yang kedua, kita ingin mendapatkan kepercayaan dari atasan atau orang tua sekalipun, bukan diperintah. Dan kita juga ingin menjadi solusi dari bagian ini, contohnya dari tim. Kita harus diajak diskusi gitu, supaya kita dapat memberikan opini atau berpendapat untuk organisasi kita, bukan hanya pelengkap. Nah, ini betul, bukan hanya untuk pelengkap di atiran kerja. Nah, oleh karena itu, untuk memimpin era globalisasi, kita harus mulai dari memimpin diri sendiri terlebih dahulu. Contohnya, mulai dari disiplin akan waktu. Kita harus bangun tepat waktu, kita harus selesaikan tugas tepat waktu,
Intinya kita harus disiplin waktu dan prioritas yang kita telah tentukan sebelumnya. Dan juga kita harus menentukan tujuan. Tujuan ini sangat penting untuk memimpin diri sendiri ke masa yang akan datang. Karena tanpa tujuan kita ini akan kehilangan arah gitu. Dan yang terakhir menurut saya yaitu kita harus mengevaluasi diri secara rutin. Karena dengan mengevaluasi diri ini kita akan tahu kita itu salah di mana, harus berbuat apa, kita kurangnya apa. Itu yang menurut saya sangat penting untuk menjadi pemimpin di era globalisasi yang sangat cepat ini. Nah, jadi intinya yang ingin saya sampaikan di sini, kita sebagai Gen Z, kita tidak boleh lemah dan kita juga tidak boleh manja. Kita itu hidup di zaman yang terlalu cepat berubah dan terlalu bising dan terlalu banyak tuntutan. Dan untuk bisa jadi pemimpin, kita tidak perlu jadi sempurna, tidak perlu sempurna. Kita hanya perlu jadi diri sendiri. Kita harus jujur, otentik, dan terus bertumbuh dan memperbaiki diri. Baik, mungkin sekian saja video yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi langkah awal buat kita untuk membangun versi terbaik dari diri kita sendiri. Saya Rahmat, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.